Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini gimana? Semangat? Semangat. Sebelum pembelajaran hari ini, Ibu berdoa dulu ya. Lupa kita berdoa dulu ya. Boleh? Siapa yang mau memimpin berdoa? Ini? Ya, siap ya Bapak KM, silahkan. Kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini ya. Ayo sehat. Sebelumnya hari ini kita presentasi dulu sebentar ya. Hari ini mudah-mudahan sehat semua ya, karena akan mendapatkan hari pertama apa kita? Abdul Haris ada? Hadir. Sehat? Ade Yuni? Alhamdulillah makin cantik. Aldi? Ya, hadir Aldi. Cindy? Oh sakit. Siti Sari? Hadir. Tasya? Ada. Tina? Tina ada. Satu lagi Zahra hadir. Oke. Kita doakan. Dan siapa yang sakit? Cindy ya. Cindy sakit. Kita doakan bersama supaya cepat sembuh. Ya. Cepatnya boleh berdiri terlebih dahulu. Boleh dilihat kiri, kanan, ada sampah enggak? Ya, boleh dilihat. Ada enggak? Kalau ada, boleh diambil ya. Disimpan dulu di meja kalian atau boleh langsung keluar. Aman? Aman. Kalau sudah lingkungannya sudah aman, coba lihat kerudung kalian. Takut bengkok kayak ibu ya. Cowok-cowok rapikan dulu rambutnya, bajunya rapikan, sabuknya takut bengkok-bengkok ya. Sudah cantik? Sudah. Ya. Sudah cantik ya. Oke, aman semua? Aman. Oke, sudah wangi? Sudah. Tidak bau kos kaki? Tidak. Anak hebat. Boleh silahkan dulu kembali ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita ingat-ingat ya, minggu kemarin kita belajar kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu kebahasaan teks laporan hasil observasi apa saja? Ada berapa coba? Teks laporan hasil observasi. Kebahasaannya, kaidah kebahasaannya ada berapa? 3. Betul. Apa saja? Boleh apa? Ya, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Apa lagi? Menggunakan umbuhan di. Lalu satu lagi? Ya, menggunakan rujukan langsung dan tidak langsung. Nah, kemarin kita sudah belajar itu anak-anakku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Nah, ini setelah kemarin kita minggu kemarin kebahasaan, minggu sebelumnya
kita lebih ke struktur. Nah, hari ini kita akan mengaplikasikan dua hal tersebut ke dalam sebuah teks. Jadi kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, kita akan menulis gagasan dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Itu yang pertama. Yang kedua boleh dibacakan oleh siapa? Yang mau baca? Yang kedua? Saya boleh. Yang kedua, mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat diterbitkan di media cetak maupun elektronik. Betul. Kita menggunakan Canva nanti yang mengubah hasilnya menggunakan Canva, dan Canva itu akan diubah menjadi sebuah penamaan dari nama pohon yang sudah kalian pelajari sebelumnya dengan Ibu Iis ya, guru biologi kalian. Kalian kan sudah belajar nih kemarin bagaimana di biologi seperti itu. Kita terapkan, kita samakan antara persepsi bahasa Indonesia dengan biologi. Speaking dulu ya, berdiri dulu yuk kan sebelum kita belajar. Silahkan kalian lihat apa yang Ibu sebutkan ya. Contoh begini, kalian mengenal gajah? Mengenal. Gajah itu bentuknya gimana? Besar. Kok lihatnya Ibu ya? Besar. Boleh di tangan kalian, kalau Ibu menyebutkan gajah berarti tangannya besar. Gimana laki-laki? Besar. Kalau semut? Kecil. Kecil. Ya. Gimana kalau semut? Kecil. Ibu cek ya. Cek. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Masih bagus. Sekarang kembali. Ketika Ibu bilang gajah, berarti kalian sebutnya besar. Kalau semut? Kecil. Jelas? Gajah? Semut? Kecil. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Tepuk tangan buat kita. Kembali anak-anakku ya. Setelah tadi kita merefleksi, nah sekarang tadi kita lanjutkan, kita akan menulis teks laporan hasil observasi. Sebelumnya boleh dilihat dulu anak-anak. Nah, ada satu gambar nih. Gambarnya gambar apa ya ini? Ada yang mau memberikan gambaran ini mengenai gambar apa? Ada? Coba gambar apa ini? Oke, gambar apa sayang? Manusia yang sedang apa? Orang? Anak sedang mengamati tumbuhan. Ya. Lalu dari gambar ini, Ibu ingin bertanya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah, pernahkah yang tadi itu kalian lakukan, yaitu mengamati sesuatu di sekitar kalian secara detil? Kalian pernah nggak? Pernah. Cowok-cowok pernah? Laki-laki pernah? Pernah. Oke, pertanyaan kedua, apa yang kalian amati? Tumbuhan. Selain tumbuhan, pernah nggak mengamati yang lain? Apa yang kalian amati? Hewan. Contoh seperti yang tadi ya, yang Ibu sebutkan, gajah besar, semut kecil. Kita ngomong gajah besar, semut kecil, gara-gara apa? Mengamati. Betul ya, berarti kalian pernah mengamati. Lalu bagaimana kalian bisa menggunakan hasil pengamatan yang tadi kalian lakukan menjadi sebuah laporan yang menarik? Nih, supaya kalian menulisnya menarik, biasanya harus melakukan apa nih? Bisa ditambahkan mungkin dengan gambar-gambar, dengan masukkan ke media sosial yang lebih bisa dibaca orang, ya gitu ya. Nah, 3
penamaan pohon. Kenapa? Karena kalian, ibu sudah berkomunikasi dengan guru biologi kalian. Siapa guru biologi kalian? Bu Iis. Bahwa tujuan ibu dengan Bu Iis sama. Jadi kita tugasnya satu, yaitu membuat penamaan pohon dan di bawahnya menggunakan teks laporan hasil observasi. Jadi kalian dituntut untuk itu ya. Nah, sebelumnya boleh kalian kemarin katanya sudah dibagi kelompok kan? Boleh silakan sekarang kalian silakan duduk berkelompok. Mangga. Observasi. Ada 2 halaman. Halaman pertama ini diisi oleh objek yang akan kalian observasi. Boleh nanti kalian diskusikan nih sama kelompok kalian, mau mengobservasi apa, tumbuhan apa, karena tadi kita penamaan pohon, berarti kita spesifikasikan bahwa pohon apa yang akan kalian observasi, ya. Yang kedua, nanti definisi objek yang dibahas. Nanti ini diisinya boleh cari pengertiannya gitu ya. Terus jenis klasifikasinya seperti apa? Klasifikasi 1, 2, 3, 4 atau sesuaikan dengan klasifikasinya. Apakah kalian mau berdasarkan jenis yang diklasifikasikan dari objek yang kalian amati, atau lebih ke bagian-bagian dari tumbuhannya gitu ya. Nah, yang terakhir manfaatnya. Nanti dari hasil pengamatan kalian, boleh nanti kalian buat teks laporan di sini. Atau Bu, kita tidak menulis di sini, langsung saja ke Canva, nanti dibuat di Canva, boleh. Atau yang lebih bagus sih, dari sini buat dulu ke sini, nanti boleh ditambahkan ke Canva. Gitu ya. Boleh masuk. Ibu bagikan dulu ya sebelumnya. Dari jenisnya, kalau tumbuhan pisang berarti jenis pisang yang kalian pilih, atau lebih ke bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tanamannya, mau tumbuh daun, apa itu batangnya, ya seperti itu. Itu jenis klasifikasi. Ya, siap. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada, jelas? Oke. Di mana kita akan mengobservasi? Kita tentukan sekarang mau di mana kita melakukan observasi? Oh, di DPR. Oke, berarti di depan di bawah pohon rindang. Boleh ya. Nanti kita ke sana, tapi anak-anakku waktunya ibu tentukan ya. Waktunya hanya 20 menit untuk kalian observasi. Jadi gunakan yang terbaik. Gunakan secermat-cermatnya. Boleh 20 menit? Cukup. Oke, nanti untuk observasi kita 20 menit. Untuk penulisan berapa menit kalian butuhkan? 15? 25. Berarti 25 menit saja ya. Oke, 25 menit kita untuk penulisan.
agak jauh ya. Nah, di sini kita mengerjakan teks laporan hasil observasinya selama 20 menit. Setelah itu nanti kita akan ibu apa namanya ya? Nanti ibu pilih atau kalian yang berkenan untuk mempresentasikannya. Karena kemungkinan mudah-mudahan bisa semuanya, tapi kita dahulukan dulu yang sudah siap. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Bapak-bapak ganteng di sebelah sini, ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke. Oke semuanya? Oke. Jelas apa yang ibu instruksikan? Oke, silahkan pakai sepatunya. Oh ya, ibu lupa bawa benda-benda yang berharga. Jangan disimpan di sini ya. Baik itu uang, berlian, apalagi semuanya dibawa saja dulu ya. Handphone boleh dibawa ke sana. Begitu ya? Yuk, mari kita ke sana bersama-sama. Berkumpul semua? Oke, berarti seperti yang tadi Ibu bicarakan di kelas bahwa hari ini kita akan mengobservasi. Nah, boleh anak-anakku di sana ada pohon-pohon, boleh dipilih dan dikomunikasikan dengan teman-teman sekelompoknya. Kalian mau mengobservasi tanaman yang mana? Gitu ya? Oke, kalian membahas mengenai waktu. Boleh sambil diisi. Nah, boleh diisi. Berarti objek yang dibahasnya adalah nanti kalimat definisinya bisa nanti di kelas karena itu menjelaskan. Mungkin ke jenis klasifikasinya saja kalian mau menjelaskan secara bentuknya atau secara jenisnya, boleh didiskusikan terlebih dahulu ya dengan teman-temannya ya. Anak-anak sudah selesai? Oke, anak-anak sudah selesai? Bentar lagi, ya, lagi foto dulu kakak. Tapi kalau sudah selesai, karena waktunya sudah 20 menit, seperti yang kita sepakati tadi, jadi kita kembali ke kelas dan di sana kita akan menulis teks laporan hasil observasi. Berapa menit tadi ketika kita menulis? 25 menit kalian harus sudah selesai. Mari kita ke kelas ya. Yuk. Anak-anak kita tadi sudah dari observasi. Nah, saatnya kita melanjutkan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Boleh? Kita lanjutkan. Tadi ada waktu berapa untuk menulis? 20 menit. Mudah-mudahan dalam 20 menit, 5 menit itu bisa beres ya. Oke, silakan untuk mengerjakan. Itu berarti ya kalau kelas selesai kita bisa menulis teks laporan hasil observasinya bisa langsung di Canva ya. Pilih yang menarik, tambahkan kreasi-kreasi kalian supaya tadi tercapai, yaitu bisa menarik untuk orang lain mau membaca. Oke, silahkan. Oke, kelompok 8 selesai? Selesai. 7 yang di sebelah sana? 7 ini sudah selesai ya? Selesai. Semuanya sudah selesai? Oke, terima kasih. Silahkan kanvanya, filenya boleh dikirimkan ke ibu. Oke? Ya. Kalau sudah selesai semua,
Kalau ini berarti hanya ada satu atau dua yang salah, gitu ya. Oh, baik itu secara penulisan, baik itu secara strukturnya. Nah, kalau yang ini kalian tahulah. Nah, kalau yang ini berarti sempurna. Oke ya, boleh kalian memberikan lope ini. Lope buat kalian semua ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Mohon untuk kelompok lain untuk menyimak kelompok 1. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang disusun oleh kelompok 1. Oke, anggotanya ada saya, Siva Sofia. Saya Puji Nurrahman. Saya Deni. Saya Muhammad Agil. Dan untuk Cindy Listiani, dia sakit tapi dia yang milih jadi. Tanaman yang kami teliti itu adalah kamboja kuning yang nama ilmiahnya itu Plumeria alba varialo. Bunga kamboja kuning adalah salah satu jenis Plumeria yang memikat dengan keindahan warnanya. Bunganya berkelopak tebal, bertekstur lembut dengan gradasi putih di bagian pinggir dan warna kuning cerah di bagian tengah. Aroma bunganya harum lembut, terutama saat sore hingga malam hari. Deskripsi bunga kamboja kuning. Asal usul dan umurnya. Kamboja kuning adalah tanaman hias tropis yang banyak tumbuh di Bali, terutama di area pura dan pekarangan rumah. Biasanya digunakan untuk sajen karena dianggap suci dan bersimbol ketulusan. Umurnya bisa mencapai sampai ribuan tahun. Ciri fisik, tinggi pohon bisa mencapai 58 meter, batangnya berkayu, bercabang, daunnya lonjong, panjang sekitar 15 sampai 25 cm. Untuk bunganya berwarna kuning cerah di tengah dengan tepi putih harum dan mekar hampir sepanjang tahun. Deskripsi bunga kamboja. Akar bunga kamboja memiliki akar putih dalam pembuatan sabun atau lotion herbal. Sebagai aromaterapi, bunganya memiliki wangi khas yang menenangkan. Oke, untuk materinya selesai dibacakan, sesi tanya jawab dibuka. Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Darina Maulia dari kelompok 2. Ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu dari laporan hasil observasi kalian, manakah yang termasuk kalimat definisi? Terima kasih. Jawab untuk teks yang mendefinisikan itu ada di bagian ada di bagian yang ini yang mendefinisikan bunga kamboja kuning. Yang bunga kamboja kuning adalah salah satu jenis Plumeria yang memikat. Berarti bagian yang ini. Oke, sekian. Terima kasih. Ada yang mau sesi tanya jawab ditutup. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan maupun kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Sudah bagus sekali ya untuk mendeskripsikannya, sudah lengkap. Nah, sekarang saatnya untuk dari perwakilan kelompoknya untuk menilai kelompok 1. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan.
cinta-cintanya banyak gitu? Karena kamu sangat terperinci. Sangat terperinci. Tepuk tangan ya. Selanjutnya yang bilang oke, dari perwakilan oke. Kenapa oke? Bagus, Bu. Bagus, tapi masih ada beberapa kekurangan? Mundur. Oh iya, bagus Bu ya. Bagus. Tepuk tangan buat kita mulai ke kelompok satu. Silakan duduk kembali. Terima kasih kalian sudah mengikuti dari awal sampai akhir dari tahapan-tahapan dari pembelajaran kita, dan akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Silakan kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ibu minta dikumpulkan. Sudah semua ini? Sudah. Oke, sudah semua ini dikumpulkan. Terima kasih. Tadi setiap proses sudah kita lakukan, tapi ada beberapa lagi karena tadi kita tujuannya pertama adalah kita membuat teks laporan hasil observasi di penamaan. Jadi nanti kalian boleh setelah istirahat kita akan melakukan penamaan di pohon yang kalian tadi observasi ya. Nanti akan melakukan penamaan, boleh disiapkan penamaannya ya. Nanti kita bersama-sama untuk menempelnya gitu ya. Nah, tapi sebelum itu karena ini sudah selesai pembelajarannya, sebelumnya Ibu kita merefleksi dulu nih. Aku ingin tahu nih perjalanan kita selama berapa jam tadi? 3 jam ya? 3 jam bersama Ibu gitu. Boleh kalian nanti pilih nih emot-emot yang ada di depan. Ada tadi yang seperti ini. Mungkin Ibu nggak suka dengan pembelajaran hari ini, boleh emotnya yang ini. Kalau biasa-biasa saja, boleh yang ketawa. Kalau yang mulai nih agak-agak masuk gitu ya. Boleh pakai ya. Kalau yang terakhir berarti itu bisa bermanfaat sekali buat kehidupan kalian. Oke ya? Boleh berdiri kalian? Boleh. Nanti hitungan 3 kalian berikan emot terbaik kalian ya. 1, 2, bisa? Sudah siap? 1, 2, 3. Oh, alhamdulillah. Nah, bermanfaat ya berarti ya. Ya. Bahagia hari ini? Bahagia. Hasil untuk kalian silakan duduk kembali. Gitu hasil dari pembelajaran hari ini. Ada yang akan memberikan kesimpulan untuk hari ini? Oh ya, boleh. Si Pak ya? Ya. Secara keseluruhan, menulis teks laporan hasil observasi itu melatih kita untuk berpikir kritis dan mengamati dengan cermat dan menyampaikan informasi secara terstruktur. Kemampuan ini sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian Ibu, terima kasih. Sama-sama tepuk tangan buat katakan Sipa tadi ya, bahwa laporan teks hasil observasi itu bukan hanya terbatas kita di kelas, tetapi ketika kita di luar kelas, di kehidupan nyata itu sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam berbagai hal gitu ya. Mau itu membuat laporan, bentuknya laporan teks observasi ataupun bentuk dari pengamatannya gitu ya. Jadi kita bisa diaplikasikan. Oke? Nah, untuk mengakhirinya sebelum pembelajaran kita untuk minggu depan kita akan membahas materi baru yaitu mengenai anekdot. Kalian boleh baca-baca terlebih dahulu apa itu anekdot, nanti kita bahas untuk minggu depan gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk diaplikasikan dalam kehidupan kalian ya. Dan